Hari ini saya berkunjung ke daerah Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, mengunjungi salah satu rekan yang berhasil di bidang pertanian, cuannya lumayan. Nah, beliau ini akan menceritakan kisah dulunya sampai sekarang menjadi petani yang cukup sukses. Nah, saya perkenalkan, beliau ini bernama Obo. Gimana kabarnya, Bo? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, Obo itu salah satu contoh petani yang luar biasa yang sampai saat ini sudah banyak memberikan kontribusi khususnya di daerah Sepatan Timur dan sekitarnya, umumnya Kabupaten Tangerang. Untuk itu, saya mau nanya-nanya nih pada Bung Obo, awal mula sebelum jadi petani itu gimana, Bo? Awal mula sih saya kerja di pabrik karyawan. Oh, jadi karyawan ya? Dari 2003 sampai 2019. 2019, kemudian 2019 saya 2018 juga berkecimpung di aktivis ya di LSM. lembaga LSM ya. Di 2018, oh mulai ini aktif. Nah, mulai aktif saya di ormas juga. Kebetulan saya jadi ketua ya. Ketua DPC Badak Banten pertama itu terus ke gitu. Nah, di situ kita banyak belajar ya di lapangan itu. Ternyata menjadi seorang LSM itu, lembaga swadaya masyarakat itu, harus benar-benar memperhatikan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya sering audiensi ke dewan-dewan untuk meminta program yang bedah rumah, karena kan banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Alhamdulillah saya berhasil. Setelah itu saya keluar dari LSM. Nah, menggeluti pertanian di 2016. 2016 mulai itu pertanian. Apa dulu untuk tuh? kelompok tani dulu. Kelompok tani Kampung Malang. Terus 2019 itu masa pandemik, banyak lahan-lahan itu awal mulai. Lahan yang tidak dimanfaatkan, yang produktif. Saya banding setir ya, mengundurkan diri jadi karyawan, ingin jadi petani. Oh, waktu itu juga masih jadi karyawan ya? Karyawan. Waduh. Saya karyawan di salah satu perusahaan. Karena jabatan saya itu leader ya. Oh, leader malah ya, udah punya jabatan ya. Jabatan besar. Luar biasa. Tapi saya tertarik dengan pertanian waktu itu. Apa ya, anak-anak muda sekarang itu tidak tertarik dengan pertanian. Dan mungkin dianggapnya itu seorang petani itu kotor, kecil, hitam. Dan masa depannya suram kali ya waktu itu. Ya, tidak menjanjikan. Setelah saya alami, saya ingin buktikan gitu ya. Saya buktikan dari 2018 itu 2020 saya mulai aktif di pertanian, sering mengikuti pelatihan sampai alhamdulillah saya dilombakan oleh BPP Sepatan menjadi juara 1 petani berprestasi di kabupaten. Seterusnya saya dilombakan juga di tingkat provinsi. Dan tahun berapa tuh kalau 2020. 2020. Ya, terus 2021-nya tingkat nasional. Oh, 2020 posisinya menang juga di tingkat provinsi. Iya. Waduh. Sampai kelompok tani kami juga mendapat juara 1. Juara 1 di tingkat provinsi. Terus 2021. 2022 itu kita juga banyak penghargaan dari Polsek, TNI Angkatan Laut dalam UMKM-nya, kita di Sayur Mayur, ada juga dari Lembaga Zakat Indonesia, IZI. Nah, disitulah kami banyak memperdayakan juga itu anak-anak pang. Anak-anak pang di bawah. Ya, ternyata memang kalau orang melihat itu di pertanian itu tidak menjanjikan. Tapi yang saya alami, yang saya tekuni, ya alhamdulillah
kenapa nggak dulu aja saya jadi petani, Oh, nggak jadi karyawan. setelah menjalankan jadi petani malah sebenarnya sih peluang gitu jadi petani yang luar biasa Ya, ya. kita banyak bentuk jaringan. Jaringan ya. Kalau dulu kita karyawan itu sempit Ya jaringannya, terbatas cuman aja. hanya kerja pulang, Iya, kerja iya, lagi. iya, Kalau iya. di sini kita adalah waktu luang, kita bisa silaturahmi ke Iya, iya, rekan-rekan, iya, iya. teman. Setelah kita bentuk jaringan-jaringan sambil Iya. berbisnis dan berdagang Iya, sesuai iya. yang kita tanam. Nah, terus kemudian di pusat gimana, di pemerintahan pusat hasilnya? Sekarang ini memang kita lagi difokuskan ya dengan Enggak, waktu itu dilombakan juga di apa, pernah dapat penghargaan dari pusat juga? ya itu waktu itu oleh Provinsi Banten di tingkat nasional juga. Oh, tingkat nasional Ya, pernah. Oke. 2021 kalau 2021 kurang lebih ya, di tahun 2021. Nah, sekarang pada saat mulai jadi petani itu yang ditanam itu apa? awal mula saya waktu pertama jadi tani itu cuma nanam kangkung bayam. Kangkung. Nah, berapa tahun kemudian, Berapa luasnya waktu itu? waktu itu 400 meter. 400 meter. Itu sewa lahannya. Sewa. Nah, terus ketika saya mendapatkan pasar, saya menambah lahan lagi, dulu itu sampai 5.000. 5.000 lagi, sewa lagi. Nah, seterusnya alhamdulillah sekarang ya kita dipercayakan oleh Pemda ya menggarap lahan 1 hektar Pusagro ini. Saya tanam kacang panjang dan jagung. Di jagung itu ada 3 varietas. Oke. Nah, sebelum ke sana, pada saat pertama kali nanam kangkung, mungkin bisa diceritakan ya bagaimana tata cara nanam apa namanya bayam atau kangkung itu bisa berhasil. Ya siapa tahu nanti ada yang nonton kan bisa mengikuti cara-caranya. Nanti kita baru ke jagung dan lain sebagainya. Gimana dari mulai nolnya dah? Ya. Kalau kangkung bayam itu sebenarnya mudah. Ya, kalau kayak sekolah kelas SD ya. Kelas dasar ya. Karena ditabur aja dia jadi. Gimana? Iya, bagi Bang Obo mengubah. Mungkin bagi penonton kan coba gimana coba? Kita dari perawatannya itu harus benar-benar juga kan. Apalagi kalau di musim hujan kita perawatan harus ekstra kan. Jangan kita senang disiramin air hujan, hasil tumbuhan akan bagus, tidak. Justru itu akan dampak jamur kalau untuk sayur daun. Enggak, awal mulanya ini kan tanah udah siap nih, kemudian ditanam kangkung atau bayam. Nah, kemudian proses hari-harinya disiram dalam sehari berapa kali? Kalau baru tanam itu sehari 2 kali, sore pagi. Sore pagi itu ditanam. Kalau sudah mulai tumbuh ya bisa sehari. Kira-kira mulai tumbuh itu berapa hari itu? Kalau kangkung ya 4 hari. 4 hari baru disiram sekali. Enggak, selama tanam itu kita harus rajin siram. Kecuali kalau udah tumbuh, kita sehari sekali gitu. Iya, artinya udah tumbuh itu 4 hari udah tumbuh. Ya berarti kan 1 sampai 5 hari lah. 5 hari itu dua kali sehari. Setelah tumbuh baru sehari. Sampai seterusnya tuh, sampai dengan panen. Hanya itu aja, nggak ada pupuk atau ada pupuknya. Nah, pupuk apa tuh? Ya 15 hari. 15 hari dikasih pupuk apa tuh kalau bisa disebutkan? Biasa sih kalau untuk cepat besar itu urea. Itu aja, nggak ada lagi tambahan dari alam, dari apa, nggak ada lagi. Pupuk dasar ya itu pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang itu di apa namanya? Ditabur aja. Ditaburnya mulai kapan? Ya sebelum tanam. Oh, sebelum tanam. Oh, di tanahnya. Iya, sebelum dibajak kita aurin pupuk kandang. Oh, gitu. Banyaknya kan kalau sayuran itu dari kotoran tai ayam. Supaya tanahnya subur gitu kan, lebih subur lah. 15 hari urea gitu ya. 1 sampai 5 hari disiram 2 kali. 28 hari kurang lebih sebulan lah ya, sudah mulai dipanen. Oh, seperti itu. Begitu kira-kira untuk penanaman bayam dan apa tadi? Bayam dan kangkung ya. Bayam dan kangkung proses penanaman sampai panen itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah apa namanya? Kangkung atau bayam baru mulai kacang panjang. Berapa tuh awal mula kacang panjang? Luasnya yang 5.000 meter. Wah, kacang panjang. Bahkan kita sampai membenihkan.
Oh, sampai bisa membuat Ya, benih, membuat bibit bibit. atau membuat bibit ya. Itu dijual lagi bibitnya. Jual lagi Waduh. oleh PT TPM Tiara Buana Mandiri, yaitu PT khusus buat ini. Udah ada Ya, kerjasama kita dapat dengan program. salah satu PT ya untuk benih apa kacang panjangnya. Panjang. Waduh, Sampai ya separuhnya konsumsi juga. dikonsumsi gitu-gitu. Jadi 5.000 5.000 lahan tanah ditanam apa namanya Kacang panjang. kacang panjang. Nah kemudian juga ya ceritakan juga dari mulai seperti apa namanya kangkung itu. Gimana itu kalau kacang panjang nanamnya itu? Kalau kacang panjang kita pakai musa ya, Pakai apa? pakai plastik musa. Oh, Jadi setelah dibajak, oh dibajak, di tanah dibajak dulu. dibajak, Oh. di pupuk kandang, Tetap dikasih pupuk kandang juga. tetap dasar kita kasih. Nah, nanti dibuat bedengan. Oh. Setelah dibuat bedengan kita bikin dengan plastik musa tutup. Bedengan itu Ya, beludan. urugan. Iya, maksudnya bedengan itu beludan buat tanam kacang panjang itu. Oh yang oh iya kayak bambu ya? Ya, nanti dipasang Oh. plastik musa. Oh gitu. Nah, nanti setelah musa kita lubang-lubangin, Lubang-lubangin. tanam. Oh ditanam tuh bibit-bibitnya, Ya, sekarang benih-benihnya. kita setiap lubang itu harus dikasih uradan. Apa? Uradan. Uradan apa itu? Ya artinya biar nggak dimakan semut. Oh. Kalau nggak dikasih uradan, bibitnya habis makan semut. Hmm. Nah, jadi satu lubang itu kita 2 biji Dua, bibit. 2 biji bibit satu lubang itu. Nah kemudian kira-kira tadi kan samalah awalnya ya tanah sebelum ditanam itu diberi apa namanya Bukan. pupuk kandang lah ya. Pupuk kandang itu kalau boleh itu apa? Sapi apa? Kalau Kambing? kacang panjang sapi. 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 Oh, Karena dia lebih halus. sapi ya, kotoran sapi itu Lubang untuk itu kita tutup dengan pupuk kandang, jangan pupuk tanah. kandang ya. Kalau Ya. tanah lama tutup. Oke. Tapi kalau pupuk tinggal Nah, pada saat di tanah itu diberi pupuk kandang itu untuk siap dikasih benih itu berapa hari itu? Kan ini tanah 2 nih. hari. Kemudian dikasih pupuk kandang 2 hari baru ditanam benih ya. Ya. Oke, benih kemudian. Kita cek pH dulu. Oh, pH-nya Ya, berapa pH itu? tanah. Maksimal minimal Maksimalnya 6 ya. Nah, dicek pH minimalnya 6, 5. minimal 5, maksimal 6 baru 4 kita ya berarti kalau 4 jangan, setelah 5 atau 6 baru ditanam benih. Nah, setelah ditanam benih, kira-kira perawatannya bagaimana tuh? Kayak tadi lah disiram. sama perawatan itu. Oh sama, disiram juga. Nah tumbuhnya kacang itu kira-kira berapa hari? 6 hari Oh 6 hari. Nah, Baru tuh ya. sehari sama seperti kangkung mirip ya? mirip. Nah, Oh hari itu gitu. nah sekitar 10 hari sampai 12 hari kita udah langsung pasang membajir. Membajir. Karena Untuk dia apa akan itu? Merambat ke atas. Oh merambat. Kalau sampai kebesaran kita khawatirnya kewalahan. Iya. Ya nggak ini ya. Iya. Nanti kemana-mana itu kacang ya. Nah, di umur 48 hari 48 hari. kita baru siap panen. 40 hari kurang lebih lah udah panen ya. Kemudian itu tadi ada oreanya juga? Kalau kacang panjang enggak. Nggak ada? Dia pakainya Jadi cuma siram MPK aja? pupuknya MPK. Pupuknya Kalau MPK berapa hari itu dipakai MPK itu? umur 2 minggu lah. 2 minggu sekali aja? Cuman kita siramnya kocor. Pupuknya kocor. Apa itu kocor tuh? Disemprot. Oh disemprot, pakai ini ya disemprot. Esensi pupuk juga. Ya disemprot ya. Kemudian itu dalam disemprot apa tadi PK itu? MPK. MPK itu berapa kali apa sekali aja apa gimana? Ya kita sebelum berbuah juga biasanya pemupukan 3 kali pemupukan. Dalam berapa hari itu berarti? 12 hari kali ya? 12 hari, 12 hari ya, kira-kira lebih ya. 12 hari, terus 28 hari. Terus Nah, seterusnya kan mulai tumbuh polong, bunga tuh kita semprot lagi. semprot Akhir lagi. itu. Oh, jadi ibaratnya sampai dengan panen 3 kali pencemprotan. Gitu kira-kira ya, 48 dibagi 3 lah kurang lebih ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian panen ya. Nah, udah sampai situ aja ya. Iya. Nah, kemudian sekarang nih kelihatannya nanam jagung, Jagung ini. ya, jagung. Nah, nanam jagung juga diceritain. Ya karena memang program Pak Presiden ya kita Tanam pangan. juga ya. Mm-mm. Jagung hibrida 5.000 meter, Mm-mm. jagung ketan 3.000 sama jagung manis 2.000. Ah, Karena memang banyak permintaan dari pasar. ya. Dan jagung Ya, oke, jadi di lahan ini adalah
ada sekitar 1 hektar. iya 1 hektar. Totalnya kan 4 hektar ya di lahan ini. Nah kebetulan Bung Obo ini mengelola 1 hektar dengan rincian jagong manis itu 3.000 meter, jagong ketan itu 2.000 dan jagong hibrida itu 5.000. Jadi total 1 hektar. Nah, di kebun ini nih. Gitu. Nah, ini udah berapa bulan nih jagong? Ini udah umur Berapa hari gitu? 40 Sebulan hari. udah belum? 40 hari. Oh, udah sebulan ya, 40 hari. Kalau tahap kedua itu baru 30 hari. Tahap ketiga ada yang 18 hari. Nah, ini kan ada 3 jenis nih jagung ya. Apakah proses penanaman perawatannya itu ada perbedaan atau sama aja? Ada perbedaan. Kita mulai dari ini dulu deh, jagung hibrida dulu. Kalau jagung ini kan sama, pemupukannya 3 kali. Jagung hibrida? Ya, mau hibrida mau manis sama, pemupukan sama. Pemupukan? Ya, Enggak, diawali tanah dulu, dikasih pupuk kandang juga nggak? Kasih. Sama ya, proses sama. Dikasih pupuk kandang, apa nih? Sapi? Kotoran sapi, kemudian berapa hari tumbuh gitu, disiram? Setelah tanam dia langsung siram. Oh, dia langsung? Ya. Jadi biar cepat tumbuh. Disiramnya sehari 2 kali? Sehari sekali. Oh, sampai panen gitu ya? Ya. Sehari? Kalau udah seperti ini, kalau udah muncul, baru kita nggak terlalu main air. Oh, Bisa 2 hari sekali. bisa 2 hari sekali. Jagung nggak terlalu main Artinya kalau sudah usia jagung itu kisaran sebulan lebih, ya kita lihat kondisinya, biasanya cukup disiram sehari. Lihat kondisinya saja ya. kondisi tanahnya. Tanahnya gitu. Kalau ya masih kelihatan basah atau cuacanya musim hujan gitu kan, cukuplah 2 hari sekali ya. Tapi 30 hari ke bawah ya sehari 2 kali. Kira-kira seperti itu. Itu untuk kita bicara yang ini dulu nih, hibrida dulu. Nah kemudian ada ini enggak sama urea juga? Urea. Apa namanya? Ya urea aja sih. Urea aja. Pupukan pertama kita pakai urea sama NPK. Oh, dia ada 2 ya? Umur, ya. Kapan itu di Umur 15 hari. 15 hari? Pupukan pertama. Itu urea? Urea. Terus? Sama NPK. MPK? Ya. Dua-duanya? Dua-duanya campur. Dicampur? Oh, dicampur 15 hari. Kemudian? Untuk menghijaukan daun dan batang. Jadi fungsinya untuk menghijaukan daun. Nah, pupukan kedua Itu berapa hari itu kira-kira? Umur 38 hari. 38 hari disemprot lagi? Ya, dengan NPK. NPK aja nggak. Oh, nggak pakai urea, hanya MPK aja 38 hari. Udah sampai panen tuh, nggak disemprot lagi? 1 kali lagi nanti di umur 40-an. Oh, di umur 40. MPK juga? NPK aja. MPK juga. Jadi kalau untuk urea itu pupukan pertama. Awal doang ya. Ya, kira-kira seperti itu proses penanaman jagung. Kemudian kira-kira kalau jagung hibrida itu perkiraan panennya berapa hari? 120 hari. 120 hari kurang Kalau lebih. jagung manis 70 hari. Oh. Kalau jagung ketan 60 hari, 2 bulan. Jagung manis tuh 70 hari. Jagung ketan itu 2 bulan, 20 hari. 22 bulan. Oh, berbeda ya. Oh, terus tapi perawatannya mah hampir sama ya? Iya, hampir sama ya. Beda di waktu aja, waktu panennya aja. Ya, cuman masa panennya aja yang berbeda-beda antara jagung manis, ketan, dan hibrida. Ya, luar biasa. Ya, itulah rekan-rekan semua yang bisa disampaikan. Obo seorang petani yang saya anggap